Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah? Pak Ari berharap kalian beserta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Sekalian Pak Ari minta doa kepada anak-anak, semoga Bapak Ibu Guru MI Tarbiyatus Syarifah juga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, solihahnya kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali pembiasaan sebelum kita melakukan pembelajaran, yaitu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak kelas 4 MI Tarbiyatus Syarifah, pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan Pak Ari di video pembelajaran tematik kelas 4. Pada kali ini Pak Ari akan menjelaskan tentang tematika subtema 1, yaitu tentang kerusakan lingkungan. Anak-anak kelas 4, tahukah kalian apa itu lingkungan? Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Sekali lagi, Pak Ari ulangi, apa itu lingkungan? Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah belajar tentang sumber daya alam. Di lingkungan banyak sekali sumber daya alam, khususnya di negara kita Indonesia. Di Indonesia banyak sekali sumber daya alam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Siti, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lah, sumber daya alam itu anak-anak terdapat pada lingkungan sekitar kalian. Untuk kali ini kalian akan belajar tentang bagaimana jika lingkungan yang ada di sekitar kita mengalami kerusakan. Kalian lihat di layar anak-anak. Pada hari ini nanti kalian akan belajar yang pertama yaitu tentang kerusakan lingkungan, dan yang kedua tentang bagian-bagian tumbuhan. Materi yang pertama yaitu tentang kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu berarti lingkungan yang ada di sekitar kita jauh dari keadaan normal atau rusak, ya, tidak seperti biasanya. Berdasarkan faktor penyebabnya, kerusakan lingkungan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kerusakan lingkungan karena faktor alam, dan yang kedua, kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Pak Ari ulangi, kerusakan alam karena faktor alam, dan yang kedua adalah kerusakan lingkungan karena faktor manusia. Kerusakan lingkungan karena faktor alam maksudnya adalah kerusakan lingkungan yang terjadi karena faktor peristiwa alam atau bencana alam. Pak Ari ulangi, kerusakan lingkungan karena faktor alam adalah kerusakan lingkungan yang terjadi karena faktor peristiwa alam atau bencana alam. Yang kedua, kerusakan lingkungan karena faktor manusia, karena ulah tangan manusia yang jahil, ya, yaitu kerusakan lingkungan yang terjadi karena faktor ulah manusia atau karena perbuatan manusia. Mari ulangi agar kalian lebih paham. Kerusakan lingkungan karena faktor manusia adalah kerusakan lingkungan yang terjadi karena faktor ulah manusia atau perbuatan manusia. Ya, diingat-ingat anak-anak, kerusakan lingkungan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama karena faktor alam, yang kedua karena faktor manusia. Di layar sudah Pak Ari tampilkan beberapa contoh kerusakan lingkungan karena faktor alam. Yang pertama yaitu ada gunung meletus.
Ketika ada peristiwa gunung meletus, maka lingkungan di sekitar gunung akan menjadi rusak. Hewan-hewan yang biasanya berada di atas gunung menjadi mati, sehingga ada beberapa hewan yang punah. Yang kedua, ada tanah longsor. Tanah longsor ini bisa terjadi karena dua faktor. Yang pertama, karena faktor alam, karena curah hujan yang cukup tinggi, dan faktor tidak adanya pohon yang menopang tanah, sehingga ketika hujan turun deras tidak ada yang menopang tanah sehingga terjadi tanah longsor. Yang kedua, tanah longsor itu bisa juga terjadi akibat ulah tangan manusia karena suka menebang hutan sembarangan atau karena suka menebang hutan secara liar. Yang ketiga, ada gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Getaran yang terjadi di atas permukaan bumi karena adanya pergeseran lempeng bumi. Pari ulangi, gempa bumi adalah getaran yang terjadi di atas permukaan bumi karena adanya pergeseran lempeng bumi. Yang berikutnya, contoh kerusakan alam karena faktor alam, yaitu angin kencang. Biasanya angin kencang ini terjadi disertai dengan hujan yang lebat. Apabila ada angin kencang, maka ada beberapa rumah penduduk yang terkena angin sehingga menyebabkan lingkungan di sekitarnya rusak. Berikutnya ada banjir. Apa itu banjir? Banjir adalah genangan air dalam jumlah banyak. Sekali lagi Pari ulangi, apa itu banjir? Banjir adalah genangan air dalam jumlah banyak. Banjir ini sama seperti tanah longsor, bisa terjadi karena dua faktor. Ada faktor alam, ada faktor manusia. Banjir terjadi karena faktor alam, karena curah hujan yang cukup tinggi. Misalnya dari pagi hari sampai pagi hari berikutnya hujan terus, maka mengakibatkan banjir. Yang kedua, karena faktor ulah manusia. Apa anak-anak kira-kira perbuatan manusia yang menyebabkan banjir? Ya, yaitu membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, sehingga menyebabkan aliran sungai tersumbat, sehingga ketika hujan turun lebat, ya, air tidak bisa mengalir, sehingga terbentuklah genangan air dalam jumlah banyak yang biasa kita kenal dengan istilah banjir. Apabila banjir terjadi, maka lingkungan di sekitar kita akan mengalami kerusakan. Banyak rumah yang terseret air, banyak perabotan rumah tangga yang rusak, ya, banyak alat elektronik yang rusak karena terkena air. Contoh yang berikutnya, di situ ada tsunami. Apa itu tsunami? Tsunami adalah gelombang laut dengan kekuatan yang besar. Pari ulangi, gelombang laut dengan kekuatan yang sangat besar, ya. Nah, itu tadi adalah contoh beberapa kerusakan lingkungan karena faktor alam. Agar kerusakan lingkungan itu bisa diminimalkan, ya, marilah anak-anak kita jaga lingkungan di sekitar kita. Jangan buang sampah sembarangan, ya. Jangan menebang pohon sembarangan, ya. Berikutnya anak-anak, Pari akan menjelaskan tentang contoh kerusakan karena faktor manusia. Perlu kalian ketahui anak-anak, ya, di zaman sekarang ini banyak sekali ulah manusia yang menyebabkan lingkungan yang ada di sekitar kita itu menjadi rusak, ya. Dan manusia itu sendiri tidak sadar karena perbuatannya sendiri lingkungan di sekitarnya menjadi rusak. Contoh, apa contoh perbuatan manusia yang bisa merusak lingkungan? 1. Penebangan hutan secara liar. Perlu kalian ketahui anak-anak, kemarin sudah Pari jelaskan bahwa tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup penghasil oksigen, ya. Lah, tumbuhan atau pohon itu biasanya ada di hutan. Kalian bayangkan anak-anak, jika hutan ditebang secara liar. Maksudnya secara liar itu apa?
ditebang tanpa meminta izin terlebih dahulu ya. Tiba-tiba ditebang, setelah ditebang langsung ditinggal pergi. Itu adalah penebangan hutan secara liar. Itu tidak boleh ya. Yang kedua, perburuan hewan secara liar. Kalian ketahui anak-anak sekarang ya, kalau kalian pergi ke kebun binatang Surabaya, jumlah gajah di sana itu sekarang juga berkurang. Jumlah unta di sana juga sudah berkurang. Kalau dulu di kebun binatang Surabaya anak-anak itu ada ikan duyung. Sekarang ikan duyung pun juga sudah tidak ada. Kemanakah hewan-hewan tersebut? Lah, itu terjadi karena ada perbuatan manusia yang menyebabkan hewan-hewan tersebut punah. Punah itu sama dengan jumlah hewannya habis, tidak ada lagi ya. Itu akibat ulah manusia, yaitu perburuan hewan secara liar. Berikutnya, buang sampah sembarangan. Kira-kira jika kalian membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Ya, yaitu banjir ya. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Apalagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jika kalian menggunakannya dengan boros, maka lama-kelamaan sumber daya alam tersebut akan habis. Kalau sumber daya alam habis, maka kelangsungan hidup manusia juga akan terancam. Yang kelima, membuat bangunan liar di sekitar aliran sungai. Maksudnya adalah mendirikan rumah atau bangunan di pinggir sungai. Padahal kita tahu anak-anak ya, jarak sungai dengan bangunan itu minimal 1 meter ya. Berikutnya, penimbunan rawa untuk pemukiman atau perumahan. Ya, sekarang banyak sekali ya ladang-ladang atau sawah-sawah penduduk yang ditimbun tanah untuk dibangun perumahan. Itu tadi adalah contoh ya, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia. Berikutnya anak-anak, apa akibat jika lingkungan kita rusak ya? 1. Rumah warga akan rusak, akan hancur, sehingga banyak orang yang kehilangan tempat tinggalnya. Yang kedua, hewan mengalami kepunahan, hutan dibakar, gunung meletus ya. Padahal biasanya itu adalah menjadi tempat tinggal hewan-hewan ya. Kalau bencana itu terjadi, maka hewan akan mengalami kepunahan karena tidak ada tempat tinggalnya. Yang ketiga, banyak penduduk yang meninggal, banyak penduduk yang luka-luka karena terjadi kerusakan lingkungan. Kalian lihat di televisi, ketika ada berita tentang bencana alam atau peristiwa alam yang terjadi di sebuah kota, maka banyak sekali korban yang berjatuhan. Banyak anak-anak kecil yang tak berdosa menjadi korban, harus dilarikan ke rumah sakit. Yang keempat, terjadi banyak bencana ya. Apabila lingkungan rusak, maka akan menyebabkan terjadinya banyak bencana. Tanah longsor, banjir ya. Berikutnya, apabila terjadi kerusakan lingkungan, maka sumber daya alam yang ada akan habis karena manusia tidak bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Baik anak-anak, di awal tadi Pak Ari akan menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Untuk bagian-bagian tumbuhan akan Pak Ari jelaskan di pertemuan berikutnya. Untuk mengakhiri video pembelajaran kali ini, seperti biasa anak-anak, agar kalian istiqomah, agar kalian menjadi anak yang pandai dan pintar, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami video pembelajaran yang Pak Ari sampaikan, Pak Ari memberikan tugas kepada kalian ya. Tugas ini silakan kalian salin di buku tugas kalian. Pak Ari ulangi, tugas ini silakan kalian salin di buku tugas kalian. Soalnya ada 5. Yang pertama, sebutkan peristiwa alam yang menyebabkan kerusakan alam. Yang kedua,
Apa yang menyebabkan hewan mengalami kepunahan? Yang ketiga, apa akibatnya jika tidak ada resapan air di sekitar rumah? Yang keempat, apa yang menyebabkan tanah longsor? Dan yang kelima, apa yang kamu ketahui tentang gempa bumi? Sekali lagi, tugas tersebut kalian salin di buku tugas. Baik anak-anak, sekian video pembelajaran dari Pak Ari. Jadilah anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadilah anak yang membanggakan kedua orang tua. Pak Ari akhiri, semoga kalian mendapat ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.